Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu yang selalu setia dan istiqomah di dalam mencari dan menggali ilmu-ilmu Allah yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Dunia yang kita tempati itu adalah sesuatu yang menipu kita, karena kehidupan dunia itu adalah gurur. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Seberapapun senangnya dia di dunia, memiliki apapun dia di dunia, tak akan pernah ia bawa ke dalam kubur. Rumah mewah yang dia tempatkan itu kaitannya dengan dunia. Dia bangga, bahagia di dunia. Namun ketika ia mati, rumah itu tak akan pernah ia bawa mati. Betul? Ya, pangkat kedudukan, tingginya dia punya pangkat, jabatan, dia digila-gilakan oleh orang, dia gila hormat dan seterusnya. Dia bangga bahwa ini adalah kehormatan bagi dia. Dunia itu. Lalu ketika dia mati, apakah pangkat itu dibawa? Tidak. Menemani dia kah? Tidak. Mobil mewah. Di saat kita menikmati perjalanan yang jauh, misalnya kita pergi dari Jakarta ke Surabaya, pergi dari Jakarta ke kampung halaman masing-masing dengan mengendarai mobil yang mewah, nikmat kita pakai dunia. Lalu ketika kita mati, apakah mobil itu mau menemani kita di kubur? Ikut kita? Tidak. Itu artinya ad-dunya mata'ul gurur, dunia kesenangan yang menipu. Tapi ketika kita hidup di dunia ini benar-benar memanfaatkan arti hidup yang sesungguhnya, itulah keuntungan kita. Dan itulah sebenarnya kita lagi meraih apa yang kita lakukan, artinya meraih sesuatu yang bermanfaat untuk kita di alam yang berbeda kelak, yaitu alam barzah, alam kubur. Jadi kita sekarang lagi lagi mengumpulkan dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang bakal nemenin kita di kubur. Kalau yang begitu tuh dianjurkan, saudara. Itu yang gak bakal menipu. Sholat kita, taklim kita gak menipu. Nah, saya teringat satu ungkapan Sayyidina Ali, saudara. Sayyidina Ali itu 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu, saudara, ya, itu mengungkapkan satu ungkapan yang sangat bermakna. Kalau kita teliti makna itu, kalimat ungkapan itu sesungguhnya terjadi sekarang ini. Terjadi. Jadi zaman itu juga terjadi, tapi sekarang lebih parah lagi. Apa kata beliau? Coba lihat. Kata Sayyidina Ali, ma ra'aitul haqqa ashbaha bil batili mithlal mauti wa ma ra'aitul batila ashbaha bil haqqi mislal hayati. Coba kita renungin. Ma ra'aitul haqqa, tidaklah aku melihat satu kebenaran, asbah bil batil, yang serupa dengan kebatilan, mislal maut, seperti kematian. Maksudnya apa? Banyak orang menganggap bahwa sesuatu yang benar dianggap batil. Pertanyaan saya kepada saudara, al-maut itu al-haq apa al-batil? Al-haq, benar. Dan itu kita bisa lihat dan buktikan saudara-saudara kita yang terbujur kaku di depan mata kita itu, dengan seketika diambil oleh Allah. Al-maut al-haq. Tapi umumnya orang menganggap itu adalah hal yang batil. Artinya batil itu hal yang gak pasti. Bagi mereka yang terlena dan tertipu oleh dunia, bahwa maut itu adalah sesuatu yang gak pasti. Siapa yang menganggap begitu? Orang-orang yang melalaikan dirinya dalam taat kepada Allah. Hakikatnya ketika orang itu lalai dalam taat kepada Allah, bahkan dia tinggalkan segala bentuk ketaatan, itu dia sedang mengumpulkan asumsi dalam otaknya bahwa al-maut itu adalah al-batil.
Padahal maut itu adalah al-haq. Sebaliknya, wa ma ra'aitul batila asbaha bil haqqi mislal hayati. Dan tidak pula aku melihat sesuatu kebatilan yang menyerupai kepada kebenaran mislal hayati, seperti kehidupan di dunia ini. Hidup di dunia ini al-haq apa al-batil, saudara? Maksudnya yang nggak pasti. Pasti apa nggak pasti? Nggak pasti, Pak. Hidup kita cuma sementara. Disebut batil, batal. Dunia ini juga bakal lenyap. Yang kita tempatkan ini nggak pasti. Tapi justru orang-orang menganggapnya bahwa hidup ini adalah sesuatu yang pasti. Hidup di dunia ini adalah sesuatu yang kepastian yang kuat bagi dia. Bahkan dia merasa hidup untuk selamanya, sehingga dia mengejar dunia siang dan malam sampai melupakan kematiannya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah batil, yang enggak pasti tapi dikejarnya secara pasti. Al-maut yang pasti dikejarnya enggak pasti. Nah, ini orang tertipu, saudara. Tertipu. Coba lihat, kalau kita mengakui bahwa al-hayatu fid dunya, hidup di dunia itu merupakan satu kebatilan, tanda kutip ya, batil bukan dimaksudkan adalah sesuatu kemaksiatan, tetapi sesuatu yang nggak pasti gitu. Mestinya kita mengejar dunianya juga santai-santai aja, orang nggak pasti kok. Nggak pasti, santai aja. Tapi yang kita kejar pasti itu adalah akhirat, yaitu kematian. Itu yang harus kita kejar pasti. Ya. Ini banyak orang, saudara, yang dirahmati Allah, mengejar dunia itu. Kalau orang Betawi bilang, biar pala jadi kaki, kaki jadi kepala, dilakonin tuh dunia. Betul? Betul nggak? Begitu. Mestinya kalimat itu diubah untuk akhirat. Kalau untuk akhirat boleh, biar pala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita lakukan untuk akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu pasti, mati itu pasti. Itu yang harus kita tumpuk, Pak. Ini sesuatu yang nggak pasti, ngejarnya pasti. Tapi sesuatu yang dianggap pasti, mengejarnya nggak pasti, main-main tuh. Itu orang yang ketipu, saudara. Orang tertipu semua dengan itu. Makanya di sini kita bersyukur, Pak, dengan taklim itu kita selalu diingatkan untuk kembali kepada sesuatu yang pasti tadi, ya, kepada sesuatu yang pasti. Dia kejar dunia itu sampai lupa dengan ibadah, lupa dengan zikir, lupa dengan taklim. Itu menunjukkan bahwa dia ngejar dunia yang nggak pasti aja sampai begitu, saudara. Ya, sampai seperti itu. Nah, menjadi satu alur berpikir kita tentang hal ini, saudara. Ya, kita berpikir bahwa kita kejar yang pasti-pasti aja deh. Kalau yang nggak pasti, santai aja. Benar ungkapan Sayyidina Ali itu. Orang mengejar dunia sungguh luar biasa. Sampai mati-matian, kalau bahasanya kan gitu, mati-matian. Tapi sesuatu nggak dibawa sama dia. Nggak dibawa sampai kepada kematian. Tuh, makanya kalau kita renung lagi, saudara, ya, umur panjang dalam taat itu merupakan anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Tetapi ketika kita punya umur panjang dalam maksiat, itu jadi musibah. Musibah. Kita yang membuat musibah itu sendiri, gitu. Saudara, kalau ditanya mau umur panjang dalam taat atau umur panjang dalam maksiat, saya tanya. Hah? Pilihnya yang mana? Umur panjang dalam taat, gitu. Itu yang bagus, Pak. Umur panjang dalam taat. Saya yakin, saudara, orang yang cerdas berpikir, beriman kepada Allah pasti milihnya itu. Pasti milihnya umur panjang dalam taat.